Saya punya pendapat yang menarik tentang pendidikan. Belum mulai. Nggak apa. Teori sosial kritis ada sebetulnya banyak. Kita mulai dulu nggak sih? Oh, ya. Selamat datang teman-teman OTD, obrolan tepi danau. Jadi ini merupakan podcast pertama kami yang ngebahas soal, jadi konsepnya adalah kita mungkin akan ngebahas satu topik, tapi nanti di dalam diskusi kita akan bebas aja mau membicarakan mengenai apa, mengenai topik tersebut. Kita sebenarnya mau ngebahas soal pendidikan. Karena kan kita bertiga ini kan ketemunya di lembaga pendidikan gitu kan. Sebenarnya seberapa menurut teman-teman nih, seberapa penting sih pendidikan gitu kalau kita ngebahas soal cara umum dulu nih gitu. Oke, baik, terima kasih. Ini siapa? udah kita narasumber profesor. Oke, gue ingin memulai dari sebuah pandangan yang menarik ya sebetulnya ya, ketika melihat pendidikan, tapi dari si teori yang kritis nih, dari teori sosial kritis. Menurut teori sosial kritis, sebetulnya pandangan tentang pendidikan itu banyak banget ya, dan sangat spektrumnya sangat sangat ekstrim, sangat luas dari yang paling kiri paling kanan semua ada. Tapi saya ingin menggarisbawahi dua pandangan yang paling menarik. Itu salah satu pandangannya dari Paulo Freire dan satu lagi dari Pierre Bourdieu. Nah, pandangan pertama itu kecenderungannya melihat pendidikan secara optimis, sementara pandangan kedua melihatnya secara pesimis. Pandangan Paulo Freire terhadap pendidikan bahwasannya, tapi keduanya berakar dari hal yang sama ya. Saya ingin mulai dulu bahwasannya kedua filsuf atau peneliti tersebut melihat dari satu pandangan bahwasannya pendidikan selalu melahirkan ketimpangan. Intinya itu dulu. Pendidikan selalu melahirkan ketimpangan. Makanya kan kemudian banyak isu-isu mengenai, pernah nggak kalian mungkin pernah mendengar di sosial media, selalu sekolah itu mengglorifikasi keberhasilan di SNMPTN, apa sekarang istilahnya apa? SNBP atau misalnya keberhasilan siswanya di ujian-ujian tes tertulis untuk di perguruan tinggi negeri ataupun perguruan tinggi yang swasta yang top tier lah ya, kira-kira begitu. Nah, pada akhirnya kan diskursusnya bergerak pada narasi bahwasannya pendidikan itu selalu melahirkan ketimpangan. Selalu ada diskonektivitas antara apa yang diinginkan dari pendidikan dengan apa yang dihasilkan oleh pendidikan. Nah, oke. Dari sana saya ingin membagi dua pandangan peneliti sosial kritis tentang pendidikan, yakni yang optimis dan pesimis. Dari yang optimis itu Paulo Freire melihat bahwasannya memang pendidikan memang menghasilkan ketimpangan, kemudian pendidikan itu sudah dikooptasi oleh narasi-narasi kapitalisme, bahwasannya pendidikan itu bukan mengedukasi tapi mempersiapkan tenaga kerja dan sebagainya. Nah, tapi Paulo Freire juga menekankan bahwasannya kelompok-kelompok tertindas selalu memiliki caranya tersendiri untuk membangun dalam tanda petik aktivitas belajarnya, aktivitas memperoleh pengetahuan yang mana kerap sekali ditemukan pada masyarakat yang subordinat atau yang subordinat itu istilahnya itu apa ya, teropresi ya, terpinggirkan. Iya, benar. Misalnya begini, ketika teman-teman melihat pendidikan itu disamaratakan antara di daerah yang mayoritas masyarakat dan tanda petik misalnya Jawa, kemudian ada juga masyarakat tanda petik di timur gitu, pendidikan disamaratakan, itu kan pasti kan muncul ketimpangan, ya kan? Ketimpangan yakni ketimpangan mengejar ketertinggalan, ketimpangan bahasa, ketimpangan pengetahuan tentang apa yang dipahami masyarakat timur dan masyarakat Jawa dan sebagainya gitu ya. Ini bukan bermaksud untuk membelah Indonesia menjadi barat dan timur ya, bukan. Tapi intinya adalah Paulo Freire melihat bahwasannya pendidikan itu ada kok cara-cara untuk membangun pendidikan agar lebih sesuai dan lebih relevan untuk kelompok yang teropresi. Maka dari itu kelompok teropresi selalu memperlihatkan cara-caranya sendiri, selalu menemukan cara-cara sendiri untuk meraih pendidikan. Nah, cara-caranya seperti apa? Sebelum kita membahas soal itu, boleh. Nurul gimana? Cara-cara ini kan udah panjang nih pembahasannya mengenai ahli ini, ahli itu gitu kan. Nah, menurut kamu gimana? Pendidikan itu gimana sih? Kayak gini saya jadi merasa teropresi. Bagusnya tadi mulai dari sini ya, biar gak berat-berat banget ya. Iya, soalnya dari awal sampai yang berat ya. Iya. Kalau pendidikan, kalau mungkin tadi ada disebutkan sama Kak Fadi, kalau pendidikan itu ujung-ujungnya udah melahirkan tenaga kerja gitu ya, dalam rangka mencari uangnya. Kalau misalnya lu pengen kaya, ya lu harus sekolah yang bagus, lu habis itu dapat kerjaan yang bagus, itu lu kaya gitu kan.
Tapi kalau aku ngelihatnya sebagai wadah untuk mempertajam pola pikir sih, untuk gimana cara kita, ibaratnya tuh kita belajar menjadi masyarakat itu ya dari institusi pendidikan gitu. Belajar gimana kita ngobrol sama orang yang lebih tua, negosiasi, kita kerja kelompok, ngerjain tugas dan lain-lain, itu adalah sebuah hal yang menurut aku ya patut dipelajari di institusi pendidikan gitu. Itu mengasah kita untuk bisa berperilaku dengan baik, berpikir dengan jernih, kritis dan lain-lain. Karena kalau aku pribadi ini berdasarkan pengalaman aja gitu, mungkin nggak sangat-sangat filsuf seperti yang Kak Pari, tapi ternyata beda loh cara kita memandang suatu hal antara orang dengan pendidikan yang mungkin sekarang biasanya masyarakat Indonesia lulusannya yang satu gitu ya banyaknya gitu, walaupun ada juga yang SMA dan lain-lain gitu. Semakin berbeda taraf pendidikan kita, misalnya lulusan S1 ngobrol sama lulusan, mohon maaf bukan mengecilkan, tapi lulusan SD gitu misalnya, topik yang dibahas pun berbeda gitu. Jadi bahasanya tuh harus menyesuaikan juga. Jadi memang cara berpikirnya dan nanti ketika mereka berdiskusi berdua itu juga akan sangat berbeda gitu solusi yang akan dihasilkannya gitu. Jadi menurut saya pribadi pendidikan itu ya tempat itu mengasah pola pikir, mengasah kita beretika, berperilaku, memberi informasi tentang moral dan etika, apa yang patut, apa yang enggak, dan ya itu sih mempertajam pikiran kita gitu. Karena di institusi pendidikan ini ketemu macam-macam banget orang dengan pemikirannya gitu. Ada yang kanan banget, ada kiri banget, ada yang netral juga ada. Jadi di situ sih letak keseruannya mengasah kemampuan kita. Sebenarnya begini, ketika kita anak-anak nih, anak-anak dari berbagai latar belakang yang berbeda-beda. Ada yang orang tuanya punya kapital besar, ada yang tidak punya kapital, ya kan? Nah, ketika mereka masuk ke sebuah institusi pendidikan, pasti kan timpang. Nah, ya Pasti itu. timpang. Ada yang kalau misalnya selalu yang diglorifikasi di sekolah itu adalah yang pintar-pintar, juara 1, juara 2, juara 3 atau lomba-lomba. Nah, kita lihat dulu kenapa mereka yang tidak menjadi juara ini, kenapa mereka selalu tersisihkan? Loh, kalau misalnya kita lihat dari seberapa banyak kapital yang dimiliki orang tuanya, pasti secara data, by data mengatakan anak-anak yang memiliki semangat belajar tinggi, pendidikan pengetahuan besar ataupun akses terhadap pendidikan yang lebih besar, itu pasti memiliki istilahnya gitu ya, habitus, kalau meminjam katanya Bourdieu ya, habitusnya punya habitus dari keluarganya itu keluarga entah berpendidikan atau punya akses ke internet, akses ke buku dan sebagainya, itu mudah ketimbang anak-anak yang mungkin dari rumahnya aja nggak disiapin sarapan atau nggak disiapin bekal-bekal untuk sekolah. Oke, berarti memang ternyata faktor untuk orang bisa mendapatkan pendidikan tuh banyak gitu kan. Jadi apa ya, nggak semua orang tuh bisa mendapatkan pendidikan yang setara gitu kan. Juga berkaitan juga nanti dengan apa yang disampaikan Nurul bahwa semakin kita bisa mengakses pendidikan, maka mungkin akan lebih bagus gitu kan pola pikirnya dan segala macamnya gitu. Saya setuju juga dengan Nurul. Itulah makanya yang ditawarkan oleh Paulo Freire dengan istilah critical pedagogy. Bagaimana pedagogi itu, pendidikan itu dibangun dalam hal berpikir kritis gitu. Selama ini kan pendidikan yang kita tahu kan menghafal, nah itu kan salah ya, menghafal, baca buku, ujian, selesai gitu kan. Padahal tidak seperti sebatas itu aja. Terus tadi aku lanjut sih sebenarnya ngebahas soal mengenai akses pendidikan itu sih. Bahwa kita tahu bahwa nggak semua orang bisa mendapatkan akses pendidikan yang layak gitu kan. Dengan perbedaan-perbedaan faktor-faktor yang dihadapi lah. Tapi menurut kacamata Bang Farid dan Nurul nih, sebenarnya dalam mencapai akses itu tuh sebenarnya apa sih faktor yang sangat perlu bagi individu untuk bisa mendapatkan akses tersebut? Karena kan ini kan kita ngomongin lebih luas gitu, maksudnya nggak hanya ngebahas soal bagaimana faktor ekonomi, tapi kan mungkin faktor untuk bisa mendapatkan akses pendidikan tuh nggak hanya soal ekonomi kan, tapi misalnya mengenai bagaimana dia berusaha, bagaimana dia akhirnya keluar dari zona nyamannya gitu loh. Menurut kalian tuh sebenarnya caranya gimana sih gitu? Oke, siapa dulu nih? Bebas kamu dulu kalau gitu. Yaudah yang pendapatnya ringan dulu kali. Iya, ntar yang berat-berat di sini. Yang saya juga ringan kok, nanti saya juga ringan kok. Nantikan aja ringan. Nantikan. Tadi pertanyaannya gimana cara untuk mempunyai Akses pendidikan gitu. Atau mungkin pengalaman pribadi juga bisa sebetulnya. Iya, bisa juga. Nanti Kiki juga cerita ya. Boleh. Oke, jadi sebenarnya berdasarkan ngomongin akses pendidikan, sebenarnya aku cukup bersyukur dengan kehidupanku sekarang gitu. Aku alhamdulillah dulunya lahir di sebuah kampung yang mungkin nggak bisa dilihat dari Google Maps. Jadi itu emang terpencil, dan alhamdulillahnya waktunya orang tua ke SD membawaku merantau ke Pulau Jawa. Ya kita semua tahu lah Pulau Jawa itu adalah pulau yang benar-benar pusat dari sebuah Indonesia, ini kan di Pulau Jawa gitu kan.
alhamdulillah aku merantau. Di situ aku bertemu dengan teman-teman baru dan di situ kaget karena emang wah kok temen gue sepinter ini gitu, kayak gue terbelakang apa gimana gitu. Tapi alhamdulillah dengan akhirnya ngeliat teman-teman apa ya sangat pintar, termotivasi, akhirnya bukan jadi ngedown, alhamdulillah termotivasi, belajar lebih giat, dan alhamdulillah akhirnya sampai di sini gitu. Jadi memang kalau misalnya dulu aku nggak ngerantau gitu ya, tetap di kampung kecilku yang dari Google Maps itu, mungkin aku nggak akan di sini gitu. Jadi menurutku untuk akses itu adalah itu sangat berat gitu untuk semua orang yang mungkin di wilayah, kita tahu semua ya wilayah timur yang sangat timur dan juga wilayah yang sangat barat itu aksesnya itu sesusah itu gitu. Bahkan ada yang harus jalan untuk hanya pergi ke sekolah tuh harus jalan berapa kilometer gitu. Jadi untuk ngomongin soal akses itu menurutku hal yang terkecil yang bisa mungkin aku personally ya, ini secara di individuku dulu yang bisa aku lakukan adalah di titik saat ini aku ngasih ilmuku seluas-luasnya ke orang sih. Jadi maksudnya kayak sesimpel ya kemarin alhamdulillah kan aku lulus di MAKUI. Pas masuk ke UI ini akhirnya ada adik-adik tingkat tuh yang bertanya lah ke aku, ya udah akhirnya aku willingly aku kayak open group discussion gitu di WhatsApp, kayak mereka mau nanya apa itu benar-benar open, aku nggak mungut apapun gitu dari mereka. Aku cuma berharap ya mereka doain aku jadi berkah aja gitu. Dan menurut aku itu adalah satu akses yang precious gitu, karena pas aku dulu kayaknya aku nggak punya forum kayak gitu. Dan kalau ngomongin akses lagi yang mungkin bisa kita lakukan adalah dengan bagi-bagi ilmu sih. Jadi sebenarnya aku tadi beberapa hari lalu baca buku yang isinya seharusnya pendidikan itu tuh nggak dijual belikan. Jadi maksudnya kita mungkin suka lihat gitu ya, kalau misalnya pengen sekolah di kampus A, B, C, UKT-nya segini, belum uang pangkalnya, belum ini segala macam, banyak banget gitu. Orang yang harusnya capable secara otak, bahkan dia tuh nggak bisa masuk menjadi mahasiswa di situ dan belajar di sana karena keterbatasan ekonomi itu. Jadi kalau ngomongin akses harusnya, dan jika Indonesia sudah cukup maju gitu ya, harusnya semua universitas itu sama gitu. Mau kita kuliahnya benar-benar di wilayah timur banget Indonesia, wilayah baratnya Indonesia itu semuanya sama gitu. Dari kita belajarnya apa itu sama. Jadi kita semua juga punya pola pikir yang sama, dan ya at the end of the day ya semoga kita benar-benar sukses itu rata-ratanya tuh sama gitu. Jadi nggak ada yang benar-benar kayak yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin gitu. Jadi menurut aku itu sih kayak dari mulai fasilitas pendidikan, institusi pendidikan itu kalau bisa semoga bisa banget untuk digratiskan gitu, karena menurutku itu hak paling dasar manusia sih. Iya. Berarti nurulnya berangkat dari lingkungan yang sebetulnya tidak terlalu terpapar pendidikan yang tinggi, tapi akhirnya bisa untuk dapat koneksi, dapat ilmu dari berusaha gitu kan, dapat dari teman-teman, relasi dan segala macamnya gitu kan. Nah sebenarnya mirip-mirip sih aku sama Nurul tuh, sebenarnya ceritanya agak-agak sama gitu. Aku berasal juga dari daerah, memang secara lingkungan tuh aku jarang banget terpapar dengan pendidikan tinggi. Bahkan dulu waktu aku di lingkungan aku ya sangat jarang yang lanjut kuliah. Macam-macam, ada yang karena emang nggak dapet informasi, ada yang memang ekonomi susah juga, ada juga yang memang secara lingkungan itu keluarga maupun tetangganya itu ya tidak menjadikan kuliah itu sebagai pilihan untuk melanjutkan gitu. Biasanya mereka ya udah tamat SMA atau SMK gitu ya, kerja gitu, karena kan kebutuhan untuk cari uang atau membantu orang tua gitu. Nah, tapi di momen itu aku ngerasa bahwa aku sangat fakir ilmu. Aku ngerasa aku sekolah nih, tapi aku tuh kayak ngerasa aku nggak ngerti apa-apa gitu. Kayaknya aku butuh belajar lagi deh, karena background aku dari SMK, aku udah punya pengalaman keterampilan, tapi aku ngerasa aku nggak siap untuk kerja dengan keterampilan yang aku punya. Jadi aku harus belajar lagi dong. Akhirnya dari situ aku mencoba untuk cari informasi sendiri, karena aku nggak punya lingkungan, nggak punya teman-teman yang emang pengen kuliah. Jadi akhirnya aku belajar sendiri, nyari sendiri gitu. Akhirnya nemulah beberapa kampus, mulai terpapar informasi soal PTN lah, PTS lah, bahkan ada perguruan kedinasan juga. Aku coba, makanya dari situ aku mulai terbuka pandanganku mengenai ternyata penting loh untuk mengajar pendidikan gitu. Dan faktor penting dari situ adalah aku akhirnya mendapatkan akses dengan aku berusaha mencari tahu informasi dan berusaha belajar gitu. Ya, walaupun dengan waktu itu ekonomi juga susah, tapi aku merasa yang penting usaha dulu gitu. Dan ternyata syukurnya sampai sekarang aku akhirnya bisa kuliah di kampus top
di Indonesia gitu loh. Ya, sebut saja Universitas Indonesia. Dan dapat beasiswa ya Kiki dan Nurul ya. Ada satu pandangan yang sebenarnya menarik ya. Saya lupa ini pandangan dari mana, tapi ini kesejarahan historical. Secara historical, yang namanya kampus atau universitas atau misalnya Civitas Academica sebetulnya ya dulu kelahirannya itu adalah dari kelompok elit. Pasti sih sebenarnya di mana-mana pendidikan itu dari kelompok elit. Ada satu pandangan menarik, intinya aja ya. Ini adalah universitas itu seharusnya tidak dibuat terbuka. Tidak dibuat terbuka. Nah, kalian boleh tidak setuju. Saya juga sebenarnya tidak setuju dengan pandangan ini, tapi saya coba mengungkap. Universitas itu pada awalnya lahir dari kelompok elit untuk mendidik anak-anaknya juga untuk menjadi kemudian kelompok elitis juga, untuk menjadi pemimpin sebuah kerajaan, kemudian birokrat di kerajaan ataupun di dinasti dan sebagainya. Nah, tapi kemudian ketika universitas itu dibuka menjadi menjadi pendidikan umum, maka lahirlah yang namanya industri pendidikan. Universitas itu sebetulnya dibagi dua hal. Yang pertama adalah pendidikan vokasional, yang kedua itu liberal arts. Teman-teman pernah dengar nggak kalau di luar negeri itu ada kampus ada fakultas liberal arts, ya kan? Liberal arts. Nah, yang pada awalnya ya tadi saya sudah cerita, awalnya hanya untuk kelompok elit, tidak digunakan untuk saya masuk universitas biar dapat kerja, biar gaji tinggi. Dulu universitas nggak kayak gitu. Universitas itu ya karena Anda keluarga sudah kaya raya, ya Anda menjadi kelompok elit, Anda berpikir, menuangkan pandangan Anda mengeksplorasi koloni-koloni Anda di Afrika, Anda mengeksplorasi Indonesia, ke kepulauan di Sulawesi mencari hewan-hewan unik yang belum pernah ketemu. Itu dulu Civitas Academica seperti itu. Mereka mengeksplor dunia. Makanya itu ketika orang kolonialisme itu muncul, masyarakat Eropa itu berbagai macam pulau, itu mereka jadi kelompok elit. Vocational education itu pendidikan-pendidikan di universitas yang dikhususkan untuk Anda lulus, Anda jadi karyawan. Nah itu. Nah sementara liberal arts itu adalah ilmu-ilmu pengetahuan yang Anda pelajari, nggak bisa Anda pakai buat industri. Nah kemudian makin kesini kan makin banyak tuntutan universitas agar terbuka ya kan. Akhirnya pendidikan tinggi yang tadinya memang dikhususkan untuk perkembangan manusia, kehidupan manusia agar kita hidup dengan filosofis yang dasar, itu akhirnya jatuh pada logika-logika pasar. Anda lulus jadi kerja jadi apa? Anda lulus bisa apa? Lulus dari universitas ini lebih bagus daripada universitas ini. Akhirnya jatuh pada logika-logika seperti itu. Aku tuh pernah baca-baca mengenai ini sih. Sebenarnya sistem pendidikan kita tuh kan mengacu ke luar kan, barat kan. Okay. Ada yang bilang bahwa sebenarnya sistem itu dibentuk oleh beberapa elit global untuk membuat sistem yang fokusnya adalah mencetak para insan atau manusia yang akhirnya nurut dengan sistem yang ada gitu. Karena banyak juga yang beberapa orang sih aku lihat di Indonesia gitu ya, ada yang nggak percaya sama pendidikan. Dia percaya bahwa pendidikan tuh yang nggak harus sekolah formal SD SMP SMA, tapi kayak bisa sekolah atau belajar di apapun, bisa les, bisa itu kayak dia bikin belajar di sekolah non formal, tapi ternyata pada akhirnya ya sama-sama aja, ada yang sukses juga gitu. Nah, menurut kalian nih sebenarnya pendidikan tuh kayak gimana sih harusnya gitu? Aduh, misalnya kayak harusnya gimana? Complicated ini harusnya gimana? Enggak, yang complicated nanti Bang Fahri aja. Sederhana aja. Oke, sebenarnya kalau ngomongin soal pendidikan justru banyak PR sih untuk pendidikan Indonesia saat ini ya, menurut saya pribadi ya. Kalau saya pribadi berarti nggak ada yang boleh ini kan menyanggah ya. Jadi cukup complicated karena waktu itu saya pernah ada pengabdian masyarakat. Sebenarnya biasa aja sih, basic aktivitas yang kami lakukan sebagai mahasiswa adalah membantu adik-adik di SD di Banten waktu itu untuk belajar membaca, menulis, berhitung gitu. Nah waktu itu kami ada juga mengajar anak-anak itu rentangnya itu dari SD kelas 2 sampai dengan kelas 6 gitu. Nah ironi yang kami temukan di situ adalah anak SD kelas 4 ternyata itu belum bisa tambah-tambahan. Jadi itu cukup sedih karena kita tahu Banten gak terlalu jauh ya, mungkin dari Jakarta, dari Depok gitu kan, cuma 3 jam, tapi sudah seperti itu gitu. Bagaimana wilayah-wilayah yang sangat timur ataupun sangat barat dari Indonesia gitu, mungkin bisa lebih parah gitu. Nah harusnya gimana? Sebenarnya pendidikan itu cukup complicated ya kalau kita pengen memiliki pendidikan yang ideal gitu, karena
yang awalnya waktu itu terpikir oleh saya adalah pertama pendidikan itu harus dimulai dari keluarga sebenarnya. Jadi maksudnya kita mungkin banyak menyalahkan institusi pendidikan gitu ya, kayak kok anaknya udah belajar di sini tapi kok nggak pinter-pinter nih anak saya gitu kan, biasa ibu-ibu suka begitu. Nah tapi padahal ibunya lupa kalau pendidikan utama dan yang pertama kali dirusak pada di anak itu adalah orang tuanya sendiri gitu. Jadi alangkah baiknya sebenarnya untuk para orang tua dan juga guru di sekolah itu sebenarnya bekerja sama dalam mendidik anak tersebut gitu. Peran Jadi orang tua ini sangat penting banget gitu penting dalam, banget. apalagi di fase-fase awal anak bertumbuh ya. Iya, Itu pas tuh anak awal Dia belajar, anak tuh belajar dari justru mencontoh, ataupun Iya. dia dapat pelajaran tuh dari betul. orang tuanya gitu. Jadi sebenarnya kalau ngebahas pendidikan tuh ya justru dari awal tuh mesti dipikirin, bahkan sebelum mungkin ya, sebelum menikah orang tua tuh harus, Iya. atau pasangan suami istri ini harus mikirin anaknya ini mau seperti apa pendidikannya gitu kan. Iya betul karena akan sangat berbeda sekali ya, maksudnya oke lah kita mungkin banyak ya kita lihat artis-artis ataupun orang-orang yang di media sosial sana punya pendidikan sangat tinggi yang masya Allah tabarakallah gitu ya, tapi kita lupa ternyata dulu ibu dan ayahnya pun sama seperti dia yang sekarang gitu. Jadi kita ya dari situ cikal bakalnya gitu, ketika orang tuanya keduanya well educated jadi makanya anaknya juga di kemudian hari juga well educated gitu. Nah tapi sekarang mungkin banyak orang tua yang merasa bahwa pendidikan itu adalah tanggung jawab guru, ketika anaknya nggak bisa jadinya nyalahin guru gitu. Padahal ironinya juga guru di Indonesia dibayar cuma 600.000 yang honorer, itu makannya gimana gitu kan. Jadi nggak bisa menyalahkan guru. Mungkin kalau saya pun sebagai guru yang 600.000 itu dibayar, saya mungkin merasa tidak sanggup untuk mengajari anak yang benar-benar nol sampai dia bisa membaca, menulis, berhitung dalam waktu yang sudah ditentukan dan cukup singkat. Jadi memang harus ada peran kedua belah pihak, orang tua dan guru, dan terutama mungkin orang tua aja, karena kan masa-masa anak itu golden age yang pertama dari 0 sampai 5 tahun itu adalah masa-masa dimana mereka otaknya sangat mudah meresap apa yang ada di lingkungannya gitu kan. Jadi di saat itulah orang tuh harus lebih rajin untuk ngajarin, ngajak baca, ngajak jalan-jalan, ngenalin sama benda-benda gitu di sekitarnya, ngenalin semua hal yang bisa dikenalkan kepada anak gitu. Dan ketika itu udah terbentuk gitu ya, maksudnya ilmu pengetahuan dasar yang udah ada dari orang tua, guru enak gitu, guru tinggal apa ya, ibaratnya melengkapi pendidikan yang sudah diajarkan oleh orang tua gitu. Jadi Kayaknya udah siap dari jadi orang tua situ nih. sih menurut Iya. saya gitu. Kalau saya sudah siap dengan teorinya. Oke, ini menurut Pierre Bourdieu. Masih orang yang sama ya. Ini orang yang sama, tapi kalau tadi saya di awal membukanya dengan pandangan optimis tentang pendidikan, ini pesimis tentang pendidikan. Nah, apa yang tadi Nurul sampaikan tepat berdasarkan pandangan Pierre Bourdieu. Pierre Bourdieu mengatakan bahwasannya keberhasilan yang ditanya adalah bagaimana cara mencapai keberhasilan di pendidikan, ya kan? Oke. Ketika keberhasilan di pendidikan itu kita sebut sebagai praksis sosial. Praksis sosial ya. Praksis sosial itu misalnya dia rajin berlomba, dia kemudian ujiannya bagus, dia disiplin di sekolah dan sebagainya. Itu praksis sosialnya. Bagaimana cara menemukan rumusan dari praksis sosial itu? Menurut Pierre Bourdieu dalam bukunya Logic of Practice, praksis sosial itu sama dengan habitus dikali kapital ditambah arena. Belum pernah dengar kan rumusnya? Belum pernah dengar Oke. kita berdua. Jadi gimana tuh? Oke, pertama habitus. Habitus adalah disposisi. Disposisi itu mulai dari perilaku, sifat, kebiasaan dan sebagainya yang sudah dia miliki. Dari mana habitus muncul? Habitus pertama muncul dari orang tua dan rumah. Nah, kenapa? Karena menurut Bourdieu budaya atau kebiasaan ataupun akal pikiran kita itu semua dimulai dari bahasa. Sementara itu pasar bahasa itu maksudnya adalah sumber bahasa atau kamus bahasa. Kamus bahasa seorang anak atau pasar bahasa seorang anak itu yang pertama adalah orang tuanya. Jadi ketika seorang anak lahir dari orang tua yang punya kamus bahasa tinggi, kamus bahasanya luas, mulai dari bahas peternakan, pertanian sampai bahas AI, semua orang tuanya ngerti, maka habitus anaknya akan tercatat seperti itu juga. Anaknya memiliki pasar bahasa. Oh iya, ayahku pernah bahas tentang AI, ayahku pernah bahas tentang ini. Ayahku rajin membaca, ayahku pintar berpiano. Nah, itu yang disebut dengan sifat habitus, itu transposability, yakni diturunkan habitus. Nah, maka yang pertama yang pertama pasar bahasanya adalah orang tua, yang kedua seingat saya pertemanan, yang ketiga baru sekolah. Atau yang kedua sekolah, ketiga lingkungan, saya lupa antara itu. Nah, kemudian setelah habitus ada kapital. Tidak kalah penting kapital. Seperti tadi saya katakan, rumusnya adalah habitus dikali kapital. Ketika habitusnya tinggi, orang tuanya
pendidikan tinggi, punya kebiasaan membaca dan sebagainya, pintar, tapi kemudian tidak dibekali dengan modal yang baik terhadap anaknya, nggak punya akses kepada buku, nggak punya akses terhadap makan yang bergizi. Jadi makan bergizi itu penting ya, makan bergizi. BG penting ya. Saya bilang makanan bergizi. Makanan bergizi. Gratis atau tidak kan urusan masing-masing. Ya kan? Yang penting makanan bergizi itu penting. Dalamnya ada gizi yang seimbang gitu. Betul, itu penting. Nah, kemudian ada akses terhadap internet kalau zaman sekarang ya, itu penting. Nah, itu kalau misalnya tidak diimbangi dengan kapital itu, walaupun kapital itu tidak selamanya tentang uang ya. Kapital itu ada kapital sosial, kapital budaya, kapital simbolik, terakhir kapital ekonomi. Nah, kalau kapital tidak diimbangi, maka habitusnya akan menjadi percuma. Nah, setelah itu, setelah ada habitus dan ada kapital, maka ada arena. Arena ini adalah di mana si anak tersebut meluangkan atau misalnya menuangkan praksis-praksis sosial tersebut. Ketika dia tepat, orang tuanya rajin belajar, akses pendidikannya lancar, maka arenanya misalnya arena di sekolah, maka praksis sosialnya pasti berprestasi, pasti, ya kan? Atau kita ganti, misalnya habitus orang tuanya adalah rajin main piano, bukan rajin piano, pintar main piano, kemudian kapitalnya punya alat musik banyak, terus kemudian arenanya adalah arena panggung orkestra, maka anaknya akan praktik dengan baik. Nah, maka dari 3 rumus tersebutlah apa yang membenarkan apa yang dikatakan oleh Nurul. Nah, jadi intinya terima kasih sudah menonton tayangan ini. Kita kembali lagi next video dengan diskusi yang berbeda. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.